Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyas salihin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin, afdalu khalqillahi ajmain, salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur jangan sampai lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mahal sehat itu. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan keturunan kita semua sampai akhir hayat kita Allah jaga keimanan dan keislamannya. Salawat serta salam tak lupa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita belum tentu sempurna. Minta tolong dah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat. Ingin syafaat Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah membaca sholawat, susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Fakir pada kesempatan kali ini tidak lupa berwasiat takwa. Mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai turun. Di tahun 2021 kita ada peningkatan. Harus di tahun 2022 harus lebih maju takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkat terus dan terus. Jelas Allah sudah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengambil tema, insyaallah nanti di malam kita masuk pada tahun 2022. Insyaallah. Tentunya kita bisa evaluasi, introspeksi diri. Jangan sampai di tahun 2021 kita ada peningkatan ibadah, tapi jangan sampai di tahun 2022 ada penurunan. Kita masih ingat pesan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata beliau, hitung-hitung tuh diri kalian, amalmu, perbuatanmu.
hisablah diri kalian qabla ang tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat juga pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pesan kepada kita, kun indallahi khairan nas, jadilah manusia yang paling baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun indan nafsi syarran nas, jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu. Kita merasa masih banyak kekurangan. Ini pesan Sayyidina Ali untuk kita. Bakun ingdan nas rajulan minan nas, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jangan minta dihormati, jangan minta disanjung, dipuji, biasa saja. Ini pesan Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita cermati pesan Ali bin Abi Thalib untuk kita, yang pertama adalah kita diharapkan harus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya sedapat mungkin, jauhi apa yang Allah larang sesuai tuntunan agama, sehingga apa? Kita bisa menjadi manusia yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan apa yang Allah perintahkan, sesibuk apapun kita. Manusia wajar sibuk, cari duit, cari nafkah untuk keluarga, sibuk memang. Tapi jangan sampai lupa ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Sibuk kerja, lupa zikir kepada Allah, jangan sampai. Yang kedua, kalau kita perhatikan pesan Sayyidina Ali, wa kun ingdan nafsi sarran nas, pesan beliau, kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang kita lakukan. Kita merasa diri kita jelek, buruk, masih banyak kekurangan. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, namun tujuannya adalah agar jangan sampai timbul hati kita sombong, takabur, ujub, agar kita terhindar riya, pamer, agar kita terhindar dari sum'ah, mengharap dipuji oleh orang lain. Ini pesan Ali untuk kita yang kedua. Dan yang ketiga, pesan beliau, kalau kita cermati, wa kun indan nasi rajulan minan nas, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Manusia biasa, padahal amalnya banyak, sedekahnya banyak. Mungkin banyak di antara kita, mungkin ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik, lebih mulia dan sebagainya. Jelas pesan Ali bin Abi Thalib kepada kita. Kemudian kita ingat juga trik yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar kita setiap hari menjadi orang yang baik. Apa kata beliau? Ini di dalam kitab Nasaihul Ibad, silahkan nanti dilihat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, pertama,
Jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa dari kita, lebih banyak amal kebaikannya, kebajikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Syekh Abdul Qadir Jailani pertama. Yang kedua, kata beliau, agar kita menjadi orang yang baik. Jika kita melihat anak kecil atau lebih muda, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah perintah beliau ini, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada diriku karena umurnya lebih sedikit dariku. Sebaliknya, jika kita melihat orangnya lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat banyak kebajikan, kebaikan dari diri kita. Yang ketiga, kata beliau, jika kita melihat orang alim, orang yang memiliki ilmu, hendaknya kita menilai dia memiliki cara yang baik dan benar mengamalkan pengetahuannya dan telah berbuat kebaikan dengan ilmunya tersebut. Sebaliknya, jika kita melihat orang bodoh, orang yang nggak bisa apa-apa, ini pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, hendaknya kita katakan, mungkin dia berbuat salah, berbuat dosa akibat ketidaktahuannya. Sementara kita berbuat dosa, berbuat maksiat karena pengetahuannya kita yang kita miliki. Orang bodoh berbuat salah bisa jadi karena ketidaktahuannya. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang sukses adalah, kata beliau, man dana nafsahu, orang yang bisa menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri. Tiap hari dievaluasi, adakah peningkatan ibadahnya, adakah peningkatan dalam menolong orang lain. Ini kata Rasulullah, orang yang sukses, orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang beramal, mempersiapkan amal untuk kematiannya. Lantas Rasulullah bersabda, wal ajizu, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, berangan-angan kepada Allah, menghayal ingin jadi kaya, maaf, nggak mau kerja, maaf. Itu contoh saja. Berangan-angan seandainya Allah turunkan saya kekayaan, tapi nggak mau usaha. Ini kata Rasulullah, orang yang lemah. Saya coba kutip ayat Al-Quran Karim, surat Ali Imran 112. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Allah kalau sudah menyatakan demikian, hina dimanapun kalian berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Allah, agama Islam. Wa hablim minan nas, jangan timpang. Hablum minallah bagus, tapi hablim minan nas enggak oke. Allah jelas menyatakan illa bihablim minallah wa hablim minan nas, sesamanya. Wa ba'u bihadabim minallah,
Allah menyatakan mereka kembali mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka menjadi orang yang terhina. Kenapa bisa seperti itu? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, lantaran mereka ingkar, kafir kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, nabinya sendiri dibunuh oleh mereka tanpa hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan orang yang seperti itu tidak mau percaya kepada Allah, ayat-ayat Allah. Bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka durhaka dan melampaui batas. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, di dalam Ibnu Tafsir itu dinyatakan bahwa maksudnya adalah kita pegang agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam, pegang erat itu Islam. Tinggal demikian dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita dengan Allah baik, penuhi kewajiban hak-haknya Allah. Mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada dengan tulus ikhlas, ridho, senang, bergembira menyambut azan. Dengar azan marah banget, kelihatan imannya. Dan hablum minan nas, kita hidup tidak bisa terlepas dengan yang lain. Adakah orang yang mati dikubur sendiri? Tidak ada, butuh dengan orang lain. Hablum minan nas, sehingga Allah menyatakan illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan terakhir kami tutup dengan surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, sembah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Hablum minan nas. Wabizil kurba, setelah orang tua, wabizil kurba, kerabat, sanak saudara kita dekat. Kita ngopen sama orang lain, tapi saudara dekat kita kesusahan, kita diam saja. Awas, hati-hati itu. Wabil walidaini ihsana wabizil kurba, kerabat dekat, saudara kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Luar biasa sama anak yatim, santuna. Tapi saudaranya kerabat sendiri susah, diem aja. Hati-hati. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba, tetangga dekat. Wal jari junubi, tetangga jauh. Wasahibi bil zabli, sahabat karib. Wabni sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, budak yang kita miliki. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka kepada siapa? Mangkana mukhtalang fahur, orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap mudah-mudahan di tahun 2022 ada peningkatan. Hablum minallah meningkat, dan hablum minan nas juga kita baik dengan sesamanya. Jangan sampai timpang, sehingga kita hablum minallah dan hablum minan nas adalah bagi dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan, sehingga kita menjadi pribadi seorang mukmin yang sejati.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-samiul alim. Wa qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim bi dzikrikum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah,